Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari sebelum memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita awali dengan lagu pembukaan Puji Syukur 329. Kita siapkan puji syukur 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Roh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-7 di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bahwa orang-orang Kristen tidak boleh membalas benci dengan benci, dengki dengan dengki. Usaha positif yang dilandasi oleh kasih Kristus harus menjadi jawaban terhadap kecurangan dan kebencian. Orang Kristen dituntut menjadi teladan hidup yang baik dan bahkan dituntut sempurna dalam kehidupan. Lebih-lebih untuk kehidupan zaman sekarang ini, sangatlah dibutuhkan yang lebih daripada sekadar apa yang dikembangkan dengan baik oleh orang-orang lain. Sejauh mana kita sungguh semakin menghidupi hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai pengikut Kristus Yesus yang sudah terlebih dahulu menyatakan hal itu, mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunannya, karena kita dalam mengupayakan kasih dan cinta Tuhan seringkali masih terfokus pada diri kita secara pribadi, dan dengan demikian seringkali ketersinggungan, rasa sakit hati, dan juga rasa benci dan dendam tetap terpatri dalam diri kita. Secara mensyukuri segala rahmat Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini, terlebih rahmat kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Secara khusus bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, dan kita dalam doa-doa kita, Charsia Dea, kemudian Febriano Egenius Mikoa Bata yang merayakan hari ulang tahun keempat pada tanggal 23, bersama dengan Ibu Hermina Mone yang juga merayakan hari ulang tahun yang ke-40 pada tanggal yang sama 23 Februari. Juga mempersembahkan kepada Tuhan ulang tahun pernikahan yang ke-15 bagi Bapak Antonius
Sape dan Ibu Agustina Laya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dan mungkin juga sementara dalam perawatan jalan, bersama dengan mereka yang setia mendampingi, menyertai dan menjadi perpanjangan tangan penyembuhan bagi orang-orang sakit, terlebih Bapak Paus kita yang semakin kritis di dalam menghadapi penyakitnya. Dan kita juga mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utama yang kita intensikan pada kesempatan ini. Agustino Alfred Ariana, anak dari Bapak Donatus Ponto Ariana, dan juga Juprit Nong Musa yang genap 5 tahun dipanggil oleh Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa di dunia yang mewartakan hukum cinta kasih bagi umat manusia. Engkaulah putra Bapa yang menghambakan diri demi cinta kasih dan menyelamatkan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Bapa di dunia yang menempatkan bukti nyata cinta kasih Allah kepada manusia. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami, terlebih mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga kami senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, terlebih juga mereka yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Dan dengan demikian hidup mereka semakin Kau sempurnakan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu, berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, isingkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan.
pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini, kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali. Kepada orang yang mengambil milikmu, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upahmu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik. Tetap semangat, sehat, semangat. Kita bersyukur bahwa kita tetap boleh menikmati kasih dan kesetiaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh datang di hadapan-Nya untuk mempersembahkan seluruh diri kita tentunya. Melalui bacaan pada kesempatan ini kita diajak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena Tuhan kita itu baik adanya dan Dia tidak akan pernah membalas kejahatan kita. Walaupun kita seringkali jahat kepadanya, tidak setia dan taat, tetapi Dia tetap setia dan taat karena kasih-Nya. Maka pola hidup kasih yang dituntut dari diri kita adalah pola hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Dan dengan demikian dalam seluruh proses perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dipanggil untuk menghidupi kasih itu dan meresapi dunia kita di mana kita berada. Saya kira kalau hal ini yang kita hayati dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka saya rasa renungan bacaan pada kesempatan ini selesai. Cukup ya? Kan kita biasa ya pendek-pendek saja pastor. Sebenarnya itu saja intinya dan selesai khotbah. Tapi baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam seluruh kebaikan itu, lalu bagaimana kebaikan itu sungguh-sungguh kita upayakan dan kita terapkan dalam seluruh kehidupan, kita praktekkan dalam proses perjalanan hidup kita. Maka baik kita boleh melihatnya sejenak di dalam bacaan pertama pada kesempatan ini, di mana kasih dan cinta itu sungguh-sungguh dibuat lebih. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bahwa Daud dan Saul itu digambarkan dalam bacaan pertama oleh kitab Samuel. Di sana diperlihatkan pengampunan Daud kepada Saul. Maka bagi penulis kitab Samuel menjadi alasan untuk membeberkan rencana Allah mengenai Daud. Kita tahu bahwa Daud itu akan dipilih menjadi raja, tetapi tidak diberikan kesempatan. Saul selalu merasa bahwa dia tersaingi. Kenapa? Karena dalam seluruh perjalanan hidup Saul itu memikirkan hal kerajaan secara duniawi. Sementara Daud memikirkan perutusannya untuk sungguh-sungguh mau melakukan rencana Tuhan. Dan menurut maksud rencana ilahi, Daud mau dijadikan raja yang penuh dengan belas kasih. Dalam Keluaran 33 dan Ulangan 13 itu kita bisa lihat. Dan karena Daud menyesuaikan diri dengan semangat perjanjian lama, keadilan dan kesetiaannya, serta percaya penuh kepada Tuhan, maka ia menjadi pralambang Al-Masih yang akan datang. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kasih yang sungguh-sungguh kita hidupi adalah kasih yang dihidupi oleh Yesus sebagai firman yang sempurna, di mana Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, di mana Dia tidak mempertahankan keallahannya, tetapi Dia turun ke dalam dunia yang paling rendah dan paling dalam, dan dengan demikian seluruh dirinya diserahkan kepada dunia ini untuk mau dan ingin supaya kita manusia yang telah jauh dari Tuhan. Kalau kita mendengarkan seluruh bacaan pertama, bacaan harian sepanjang minggu ini, di mana kitab Kejadian mengisahkan manusia yang jatuh ke dalam dosa dan sampai pada dosa yang merambat dalam hidup keluarga Kain dan Habel. Di sana kita diingatkan dalam cinta dan kasih, kalau ini berangkat dari diri kita saja,
maka apapun dan bagaimanapun, walaupun itu saudara kita, darah daging kita sendiri, tetapi kalau kita tidak menghayati kasih Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, maka kita tetap saling membunuh. Tetapi kalau kasih itu kita hidupi dengan kasih Tuhan yang terpatri dan terwujud di dalam diri putranya, maka kasih itu adalah kasih yang sungguh diresapi oleh semangat kehidupan yang lebih. Dan itulah yang digambarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Jika ada orang yang menampar pipimu, maka berikan lagi pipimu yang satu. Cocok ya? Kalau ditampar, tadi tidak dikatakan pipi kiri dan pipi kanan. Karena siapa tahu ada yang kiri, ya pasti dia tampar dulu yang kiri mungkin. Kalau ada yang kanan, ya mungkin yang kanan dulu ditampar ya. Tergantung itu belahan otak kita itu berpikir untuk melakukan sesuatu. Makanya wacana tadi hanya dikatakan kalau ada yang menampar pipimu berikan lagi yang satu, dan kita itu hanya 2 pipi saja. Kenapa pipi menjadi lambang? Karena seringkali itu yang biasanya pipi yang ditampar, mungkin dengan pengharapan, ya saya juga tidak tahu, tidak terlalu sakit dulu karena sedikit ada dagingnya toh. Tapi kalau dikasih keras pasti juga sakit. Nah, dan lebih daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita harus selalu dalam seluruh kehidupan untuk menghayati hal ini. Lalu yang muncul dari hal itu ialah kalau kita memiliki kasih dan cinta Tuhan, seperti Yesus mengasihi Allah Bapanya, demikian juga kita akan mengasihi Dia seperti Dia mengasihi Bapanya. Dan dengan demikian kasih itu mengalir dari Dia, bukan dari diri kita. Nah, searah dengan apa yang disampaikan dalam surat Gembala Prapaskah di tahun 2025 ini. Dalam menghayati semua persiarahan harapan dan pertobatan ekologis, maka kita harus sungguh-sungguh mengakui bahwa yang kita upayakan itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, termasuk kita yang mengolahnya, seluruh hidup kita, seluruh alam semesta ini, sehingga yang terjadi adalah sungguh memikirkan secara semakin lebih baik keberadaan kita, keberadaan orang-orang lain, dan juga keberadaan alam sekitar kita. Maka kalau hati nurani kita melihat bahwa ada kerusakan di sana, ada sesuatu yang terjadi yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang membuat iman kita semakin lemah dan tidak berdaya dalam seluruh kehidupan ini, bahkan mungkin dalam perjalanan hidup kita lebih mengarahkan hidup dan dirongrong oleh dunia ini yang seringkali menawarkan kegelapan dosa dalam kehidupan. Sedang bacaan sepanjang minggu ini, 2 minggu berturut-turut, kitab Kejadian itu digambarkan kepada kita. Maka sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh mau bersatu dengan Dia, maka kita harus mengikuti teladan kasih itu di dalam Yesus sebagai Adam atau manusia yang diciptakan dari roh, dan dengan demikian hidup kita hidup di dalam roh karena kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan dalam Mazmur pada kesempatan ini kiranya itu tetap menjadi tanda perjuangan kehidupan kita untuk memperjuangkan kehidupan kita, utamanya dalam bait ketiga. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Dan dengan ungkapan kata itulah kita diharapkan untuk sungguh bisa memberikan yang lebih baik kepada sesama kita, kepada dunia di mana kita berada, dan itu juga akan mendorong kita dalam seluruh tugas pelayanan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita,
Kalau kita menyadari semuanya itu berasal dari Tuhan, tentu lewat usaha-usaha kita, maka kita juga akan berusaha untuk mengembalikannya kepada Tuhan dengan melakukannya secara semakin lebih baik. Sehingga pekerjaan, tugas dan pelayanan itu bukan sebagai sesuatu yang hanya menjadi tugas tanggung jawab semata secara duniawi, tuntutan duniawi, tetapi sungguh menjadi sarana bagi kita untuk semakin bersatu dengan Tuhan, semakin memuji dan memuliakan Dia, dan dengan demikian kita pun dimampukan untuk senantiasa saling memberikan pengampunan dalam seluruh kehidupan kita, sebagaimana tema yang disodorkan sehubungan dengan surat gembala Bapak Uskup kita di tahun 2025 ini, pesiara harapan dan pertobatan ekologis. Dengan tahun jubileum tahun 2025, di mana digambarkan pada tahun ini pembukaan pintu suci oleh Paus pada malam Natal. Demikian juga pembukaan pintu katedral di seluruh dunia melambangkan arah perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, untuk mengarah kepada dan menuju kepada pintu itu dengan seluruh pengharapan untuk semakin lebih baik melalui pertobatan, pembaharuan diri terus-menerus bersama dengan orang lain dalam kebersamaan, mampu dan bisa untuk merubah dunia yang semakin porak-poranda karena keegoisan manusia. Mari kita mohon supaya kita berikan kekuatan untuk itu, sehingga kita sungguh menjadi sarana rahmat kasih yang sempurna bagi setiap orang yang kita jumpai, yang kita hidupi dalam keluarga kita, kelompok kita, komunitas kita, dalam kelompok pekerjaan di mana kita berada, dan dengan demikian kita bersama dengan orang lain menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sampai Tuhan mencoba renungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bapa kita di surga sangat baik kepada kita. Marilah kita berdoa semoga kasih-Nya yang murah hati menandai juga sikap kita terhadap orang lain. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kesanggupan kami untuk mengampuni serta pencarian kami yang tak terputus akan toleransi dan perdamaian menunjuk kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi semua bangsa di dunia, ya Bapa, semoga tujuan bangsa-bangsa di dunia bukanlah dominasi politik atau ekonomis, melainkan solidaritas dan persahabatan dengan semua bangsa lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi mereka yang menganiaya dan memusuhi umat beriman, ya Bapa, semoga kemurahan hati-Mu mengampuni para penganiaya dan musuh umat beriman, serta membuka mata bagi mereka bagi rencana Allah yang penuh kasih bagi setiap manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau.
bagi kelompok-kelompok umat Kristiani. Ya Bapa, semoga kami mendengar panggilan Yesus untuk menghilangkan perpecahan dan egoisme kami, dan semoga kami mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Karsia, Dea, Febriano, Eginius, Mikio, Bota, dan Hermina, Mone. Semoga dengan rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka menikmati cinta dan kasih-Mu. Lewat orang tua dan sepasang yang hidup bersamanya mengalami rahmat, pendampingan, penyertaan-Mu, kesehatan yang baik, semangat hidup, sukses dalam seluruh usaha, rencana-rencana pekerjaan, terlebih semuanya itu akan semakin membahagiakan saudara-saudari kami dalam memperjuangkan kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Kami juga senantiasa mensyukuri rahmat kebersamaan yang boleh Kau nyatakan bagi kami, bagi seluruh umat-Mu, terlebih yang Kau persekutukan dalam hidup perkawinan, secara khusus bagi Bapak Antonius Sape bersama dengan Ibu Agustina Laya. Semoga persatuan sebagai suami istri, keluarga-keluarga-Mu semakin memancarkan kasih setia satu sama lain sebagai tanda kesetiaan kepada-Mu, hidup damai dan bahagia, sehat walafiat, sukses dalam seluruh usaha pekerjaan yang mereka perjuangkan, cita-cita dan harapkan untuk semakin membuat mereka bersatu menuju kepada kesempurnaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga sementara yang dalam perawatan jalan, terlebih Bapak Paus kami yang semakin mengalami sakit penyakit. Kiranya berkat-Mu semakin mereka boleh alami dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga segala daya upaya yang dinyatakan kepadanya tetap menjadi tanda pengharapan bahwa Engkau yang akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami manusia. Kami hanya berusaha, Engkau yang akan menentukan segala-galanya kepada kami. Marilah kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami, dari antara keluarga, seluruh sanak keluarga kami, utamanya Agustino, Alfred, Ariana yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu, Jufrid, Nong Mula yang genap 5 tahun. Semoga dengan belas kasih-Mu anak-anak kami ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih bersiara di tengah dunia ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Sejenak dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau masih mengasihi mereka yang kurang berterima kasih dan kurang setia kepadamu, termasuk kami sendiri. Tolonglah kami untuk melibatkan diri bagi sesama kami seperti Engkau, agar Engkau menjadi Bapa kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita.
sebab kami akan menjadi bukti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini Kau persatukan dengan persembahan diri putramu, sehingga memancarkan keagungan cinta kasih-Mu kepada kami semua. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, balah malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga terlebih mereka yang kami dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami intensikan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena dalam diri putra-Mu kami tidak hanya menemukan teladan cinta kasih, tetapi juga menerima sakramen cinta kasih-Mu. Semoga berkat sakramen itu, kami makin tekun mewujudkan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari, sampai kami Kau perkenankan mengalami kepenuhan cinta kasih-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 dan 23 Februari 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 Februari 2025 sebesar Rp20.121.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp14.271.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp4.048.000. Kolekte misa arwah dan requiem sebesar Rp1.141.000. Sumbangan dari Idawati sebesar Rp500.000. Dari Abdullah P sebesar Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Agustinus Arman Setiadi dengan Teresia Debbie Permatasari Liwang sebagai pengumuman yang ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Yang keempat, persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, jam 9 pagi sampai 10.30 di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akta lahir, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari dan jam kerja, Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar. Pendaftaran ini berlaku sampai hari Jumat tanggal 28 Februari 2025. Yang kelima, WKRI Cabang Kristus Raja Andalas dan Kerukunan Katolik Mahasiswa Kedokteran Universitas Hasanuddin akan mengadakan baksos kesehatan, meliputi kesehatan umum, yaitu berupa konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan. Kesehatan gigi, berupa konsultasi, pemeriksaan, tambal gigi, dan cabut gigi. Sunatan dan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 di SD Frater Teratai 2, Jalan Andalas. Jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Pendaftaran ditutup pada tanggal 27 Februari 2025 atau apabila kuota telah mencukupi. Jadi segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Laeni dengan nomor telepon 0878 7579 7199 dan Yuni dengan nomor telepon 0852 4234 5900. Info selengkapnya dapat dilihat pada flyer. Yang keenam, misa Rabu Abu akan dilaksanakan 3 kali misa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, yaitu jam 7 pagi, 12 siang, dan jam 6 sore.
Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada semua umat untuk mengumpulkan daun palma kering yang akan digunakan pada saat Rabu Abu. Demikian pengumuman. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tambahan penyampaian, sebagaimana kita tahu bahwa anak sekami Keuskupan Agung Makassar akan mengadakan SOMA School of Missionaries dengan mengadakan baksos atau mencari dana lewat apa yang mereka upayakan. Bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya kita berpartisipasi untuk itu. Nanti kita lihat saja kali bisa mereka mengadakan hal ini. Mudah-mudahan semakin bantu apa yang mereka rencanakan dalam seluruh perjalanan hidup. Lalu yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa nanti hari Rabu Abu sebagai permulaan masa tobat dan pantang itu akan diadakan pada tanggal 5 Maret 2025 dan kita akan membukanya dengan 3 kali misa, yaitu jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Diharapkan bahwa kita boleh memilih situasi kondisi seperti itu. Kita membuka jam 12 siang karena siapa tahu ada umat di sekitar kita yang bekerja karena itu hari kerja, sehingga pada saat istirahat paling tidak 11:30 sampai katakanlah jam 1 mungkin lewat, mereka minta izin dan dekat untuk bisa mengikuti perayaan ini. Demikian juga nanti seterusnya di setiap hari Jumat kita rencana sesuai dengan usulan dari beberapa orang bahwa kita akan mengadakan jalan salib pada setiap hari Jumat pada jam 12 siang. Tapi tidak dengan peran Ekaristi, hanya jalan salib tok saja. Nanti akan disempurnakan dalam Ekaristi pada jam 6 sore supaya hal ini diingat. Nah, hari Rabu Abu sekali lagi itu akan dimulai pada tanggal 5 Maret. Pantang dan puasa kita akan jalankan mulai pada saat itu dan peraturannya seperti tahun-tahun lalu. Masih akan dibacakan hari Minggu yang akan datang. Jadi mari kita saling mengingatkan hal itu. Lalu mohon daun palma kering sekali lagi supaya kita bawa mulai minggu ini. Dan nanti itu akan dibakar untuk menjadi abu bagi kita. Saya kira itu tambahan berapa pengumuman Bapak Ibu Saudara terkasih. Nanti jam 11 masih ada misa khusus untuk merayakan hari perkawinan sedunia yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup dan beberapa imam. Rencana ada 2 Bapak Uskup menghadiri perayaan Ekaristi dan dalam acara bersama itu akan muncul Uskup Emeritus Monsinyur Pitimang. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Kita akhiri peran ini sebelum saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini, kelompok Kor Credo dan semua kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Seluruh umat yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita akhiri dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 653.